Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Taruna SMK Negeri 29 Jakarta dari kelas 2P1 dengan guru pembimbing Pak Adam Al-Fajar ingin menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara dan kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Aceh. Halo teman-teman, apakah kalian tahu bahwa ahli sejarah menetapkan ada 4 teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori China, dan teori Arab. Yuk kita bahas satu persatu teori tersebut. Pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.P. Genepel dan didukung oleh Christian Snow. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasar yang saat itu menguasai Selat Malaka. Kedua adalah teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husain Dijraningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi Indonesia dengan yang ada di Persia. Ketiga adalah teori Cina. Teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah permukiman Muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, diantaranya Raden Patah, Raja Demak, merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Keempat adalah teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh, seperti Buya Hamka dan Van Lier. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Indonesia masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir. Pada saat itu kemungkinan bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasar seperti budaya Islam di Mesir. Selanjutnya, mari kita bahas kerajaan Islam yang berkuasa. Kerajaan Islam yang berkuasa di Indonesia antara lain adalah Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Bugiat Syah pada tahun 1496 Masehi. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu, kejayaan Aceh tidak lepas dari letaknya kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kedua adalah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak, merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di wilayah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit.
Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran senetral dari Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Masa kejayaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546.